Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang terkasih. Sebelum melakukan aktivitas pada hari ini, mari kita akan perhatikan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 7. Kita akan membaca ayat yang ke-26 dan 27. Demikian firman Tuhan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari kita akan berdoa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap hari Tuhan berbicara kepada kami, memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan dapat melangkah, melakukan aktivitas kami pada hari ini dengan tuntunan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus yang memimpin kami setiap waktu kami berdoa. Haleluya, amin. Tema renungan kita adalah orang Kristen bodoh. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dikatakan bodoh, tentunya saudara tidak senang. Dan siapapun juga, ketika dikatakan bodoh oleh seseorang, maka orang yang mendengar perkataan itu akan bereaksi, tidak mau menerima perkataan itu. Karena memang perkataan itu terkesan kasar. Tapi mari kita pikirkan baik-baik, saudara-saudara sekalian, di saat kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita supaya tidak menjadi orang Kristen bodoh. Kenapa? Perhatikanlah orang-orang yang bodoh dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan mereka dengan baik di kantor atau di rumah atau di tempat usaha mereka. Kalau mereka adalah seorang pedagang yang bodoh, maka dagangannya itu tidak akan berkembang dengan baik. Kalau dia seorang yang diberikan tanggung jawab, maka ia tidak akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Amsal pasal 19 ayat 3 mengatakan, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Tentunya saudara-saudara, hal yang bodoh akan menghasilkan hal yang merusak dan merugikan diri kita. Karena itu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan bertindak seperti orang bodoh. Dalam hal apa? Kalau kita perhatikan bacaan kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, 26-27, bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang menjadi puncak dari pengajaran Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Ada pernyataan Tuhan Yesus yang sangat keras sekali bagi orang Kristen berkenaan dengan orang-orang yang mendengar pengajaran Tuhan tetapi tidak melakukannya. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah orang yang mendengar pengajarannya, orang itu harus melakukannya. Di ayat yang 24 dan 25, orang itu diibaratkan seperti orang yang bijaksana. Tetapi orang yang tidak melakukan perkataannya atau pengajarannya, ia sama dengan orang yang bodoh.
Nah, ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita sekalian. Jadi, apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini penting sekali bagi kita. Terutama kita yang aktif dalam kegiatan kita setiap hari. Keinginan Tuhan itu adalah dalam melaksanakan apapun kegiatan dalam hidup kita setiap hari, kita melaksanakan itu sebagai seorang Kristen yang bertanggung jawab, seorang Kristen yang bijaksana, seorang Kristen yang cerdas dalam melaksanakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kuncinya ada di mana? Mendengar dan melakukan. Dalam konteks kita ini, kita diminta untuk setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Jadi, ada beberapa hal yang penting berkenaan dengan mendengar dan melakukan dalam konteks pengajaran Tuhan Yesus. Setiap orang Kristen harus mendengar bahwa dimanapun ia berada, dia menunjukkan gaya hidup berbahagia sebagai seorang Kristen. Dia menjadi seorang Kristen yang menjadi garam dan terang dunia. Dia membawa terang rohani bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Ia juga menunjukkan standar hidup yang sesuai dengan standar Allah di tempat di mana ia berada. Ia juga menjadi seorang yang menunjukkan kehidupan spiritualitasnya, kehidupan rohaninya dengan sikap hati yang benar. Ia juga menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang penuh pengharapan kepada Tuhan dan ia tidak khawatir akan hidupnya. Ia juga menjadi seorang yang menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan sehingga ia tidak menghakimi orang lain berdasarkan ukurannya. Dia juga adalah orang yang aktif dalam menunjukkan kebaikan dan kasih kepada orang lain. Orang-orang yang mendengar pengajaran Tuhan ini dan melakukannya, ia diibaratkan seperti orang yang bijaksana. Dia seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika ada masalah, ketika ada ujian hidup melanda rumah tersebut, ia akan tetap kokoh berdiri karena ia ada pada dasar yang kuat. Tetapi bagi orang yang bodoh, orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ia seperti seorang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, rumah itu adalah rumah yang tidak tahan terhadap badai hidup yang melandanya. Sehingga apa yang dikerjakannya itu akan hancur, akan rusak. Mengapa? Karena ia ada dalam kebodohan. Jadi hari ini mendengar pengajaran ini, mendengar firman Tuhan ini, saya mengajak pada pendengar terkasih, mari kita melakukan firman Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, yang disampaikan pada kita, marilah kita lakukan itu dengan senang hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menjadi berkat di tempat di mana kita berada, di tempat kerja kita, di kantor, di perusahaan, di pasar, ataupun di mana kita berada. Mari kita menjadi berkat rohani dan kita menunjukkan gaya hidup sebagai seorang yang bijaksana, seorang Kristen yang takut akan Tuhan dan bijaksana, bukan seorang bodoh. Karena apa yang kita bangun suatu hari akan diuji. Orang yang bijaksana, bangunan yang dibangunnya akan tahan uji, tapi orang yang bodoh, bangunan yang dibangunnya itu akan rusak. Ini menjadi pilihan saudara pada hari ini. Saya mengajak saudara, biarlah saudara memilih bukan untuk menjadi orang Kristen bodoh, tapi menjadi orang Kristen bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan yang hari ini mengingatkan kami
supaya menjadi anak Tuhan yang bijaksana, bukan menjadi anak Tuhan yang bodoh dalam kehidupan kami. Di tempat di mana kami berada, kami mohon Roh Kudus tolonglah kami, ingatkan kami supaya kebenaran firman Tuhan dapat terpancar dari hidup kami dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami berdoa supaya semua saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan mohon ampun kepada mereka yang sampai saat ini mendengar firman Tuhan tapi belum tekun melakukannya. Kami berdoa, kami mohon ampun kepada Tuhan, dan kami minta Roh Kudus baharui hati mereka dan bawa mereka supaya mereka kembali berada di jalan Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.